Sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk alternatif ya sobat, alternatif ekonomi. Karena ternak kambing itu umumnya tidak sulit lah. Ya memang usaha apapun itu kita perlu disiplin ya sobatnya. Semua usaha itu perlu disiplin agar bisa kita menghasilkan apa dari yang kita harapkan sobat. Namun ada kalanya kedisiplinan itu tidak terlalu begitu hebat sekali kalau ternak kambing, karena umumnya di Riau itu kan masih banyak luas lahan, jadi teramat mudah itu bagi saya kalau di Riau, karena di sini masih luas lahan. Jadi tidak tertutup kemungkinan kalau umpamanya kita mempunyai ternak begitu, sangat mudah menggembalakannya. Bahkan hanya dilepas saja begitu sudah nanti pulang sendiri gitu. Tapi untuk mengantisipasi hama-hama seperti ular atau biawak gitu kan, kita harus menjaganya juga gitu sobat, supaya selamat kambing tersebut dari terkaman hewan-hewan liar gitu. Anggap saja per induknya itu bisa menghasilkan 3 ekor anak kambing per tahun, bahkan terkadang lebih. Buat aja harganya 1 ekor 1 juta sajalah, berarti per tahun dalam satu induk dia bisa menghasilkan 3 juta rupiah tuh. 5 induk saja kita pelihara sudah lumayan. Ada juga teman-teman yang tanyanya sahabat, kalau penyakit itu di kambing itu ada enggak gitu katanya kan, tanya sama saya. Ya adalah, namanya juga hewan, itu kan makhluk ini rata-rata punya penyakit gitu. Biasanya penyakit kambing itu terletak pada penyakit kuku gitu. Penyakit kuku itu mudah dibersihkan, lalu diberi obat-obat antibiotik itu seperti obat kudis. Yang paling manjur kalau saya beri obat, kalau di sini namanya pil atom yang rasanya pahit itu. Pil atom yang bentuknya gimana itu ya, dia berbentuk kapsul, dia pil atom itu berbentuk kapsul gitu, dalamnya tepung. Nah kita bukalah kapsul tersebut, lalu kita campur dengan minyak makan, kita oles-oleskan sehari 3 kali, dan 2 hari aja mudah-mudahan udah kering itu. Yang berikutnya lagi penyakit gatal-gatal, nggak kalah hebatnya juga itu penyakit gatal. Nah ini sangat mudah sobat, itu cukup disuntik aja itu, 3 bulan sekali disuntik ataupun setahun 2 kali disuntik, kompak semua gitu, nggak akan terkena itu sobatku. Ini pengalaman saya pribadi nih, yang penyakit gatal yang kita suntik sendiri. Tapi caranya penyuntikannya itu di kulit, dan 1 ekor cukup 1 ml ya. Dosis obatnya itu cukup 1 ml dalam 1 ekor, itu yang induk gitu. Kalau anak itu setengah mililiter udah cukup. Kalau bocil-bocilnya cukup 1/4 aja. Yang kecil-kecil begini nih, ini cukup 1/4 ini masih kecil nih sobat ya. Kalau jantan gini kan, itu 1 ml aja udah cukup per 6 bulan sekali. Dan kalau ada yang nampak gejala di kuping-kupingnya itu gatal-gatal, itu segera aja disuntik gitu buat. Nanti dia merembet kemana-mana kalau nggak disuntik. Jadi itulah sobatku untuk alternatif usaha ya, untuk alternatif usaha. Jadi bisa dikalikan aja, andaikan kita memelihara 10 induk gitu, setahun katakanlah 2 ekor saja ya, payah-payah menghitungnya. Kalau 4 nanti katanya kebanyakan, kalau 6 kebanyakan, 2 ekor saja. Tapi yang pasti 3 atau 4 ekor dia menghasilkan per tahun. Katakanlah harganya 1 juta, tapi ya jelas lebih. Kambing sekarang di atas 1 juta harganya, 1,5, 2 juta, 2,5. Saya pernah juga jual 2.900.000 per ekor, yaitu jantan. Padahal ini kambing dikatakan kambing kacang, ini bukan kambing besar, ini kambing kacang. Pernah, kalau ini induan lumayan besar lah kita punya, nggak kacang-kacang banget itu. Kupingnya juga udah panjang itu sobat ya.
Kalau kuping panjang biasanya dia turunannya bagus-bagus, besar badannya, montok begitu. Tapi ya kelebihan kekurangannya semua ada. Kalau kambing kecil ini produksi anaknya cukup banyak memang. Terkadang bisa 4. Saya pernah juga mengalami anakan 4 itu kembar. Demikian sobatku. Jadi untuk alternatif kambing bisa untuk usaha sampingan lah gitu sobat ya. Oke, sampai di sini dulu untuk berbagi pengalamannya. Demikian sobatku. Salam sukses selalu buat YouTuber yang masih seperti saya, seorang pemula. Moga-moga sukses selalu, banyak like, banyak views. Demikian sobatku.